Halo para sobat dimanapun kamu berada, kembali lagi di alur film Crouching Tiger, Hidden Dragon Sword of Destiny. Jadi seperti biasa, siapkan mata, siapkan telinga, ayo kita mulai. Film diceritakan bahwa 18 tahun yang lalu, sejak kematian Li Mubai, klan Jalan Besi telah berkurang dan tercerai-berai. Banyak klan yang berperang, berebut kekuasaan di dunia persilatan. Wanita ini bernama Sulin, telah pergi mengasingkan diri dan menghilang dari dunia persilatan. Sulin lalu beristirahat sebentar di sebuah tempat namanya Gunung Burung Bangkai. Di saat bersama ada sosok pria yang sedang memantaunya dari kejauhan. Tiba-tiba Sulin diserang oleh sekelompok gangster. Mereka berasal dari klan Teratai Barat. Sulin sangat ahli dalam seni bela diri. Sosok pria barusan datang untuk membantu Sulin. Bersama dengannya, Sulin berhasil mengalahkan sekelompok gangster tersebut dan menyisakan seorang pria muda bernama Wei Feng. Setelah selesai membantu Sulin, sosok pria ini langsung pergi. Sulin lalu melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, diperlihatkan di sisi yang berbeda, seorang gadis yang sangat berani mencari Hades Dai yang merupakan seorang pemimpin dari klan Teratai Barat. Gadis ini seorang diri melawan mereka. Namun gadis ini bukan tandingan Hades Dai. Gadis ini lalu dibiarkan pergi. Sedangkan Wei Feng memasuki sebuah hutan. Wei Feng lalu bertemu sosok wanita penyihir yang meminta Wei Feng untuk mengantarnya ke Hades Dai. Setelah berjalan seharian, Sulin tiba di tempat tujuan yang merupakan tempat tinggalnya dulu. Saat masih bersama suaminya Li Mubai, ia dipanggil sebagai Guru Yu, salah satu dari pendekar klan Jalan Besi. Sulin lalu menceritakan penyerangan terhadap dirinya waktu ia datang. Lalu Sulin melihat sebuah pedang namanya pedang takdir hijau. Sulin menghampiri pedang tersebut. Sulin bertanya mengapa pedangnya tak disembunyikan. Sulin lalu meminta tetua ini agar pedangnya disembunyikan. Sementara itu, di sisi yang berbeda, Wei Feng bersama wanita penyihir telah tiba di hadapan Hades Dai. Penyihir mengetahui ambisi Hades Dai yang ingin menjadi pemimpin sejati dunia persilatan. Penyihir lalu memberitahu sebuah pedang yang lebih hebat dari pedang miliknya, yakni pedang takdir hijau. Pedang itu dikira telah hilang bertahun-tahun, ternyata disembunyikan di kediaman Tuan Temao. Penyihir menunjukkan Wei Feng sebagai utusan yang paling tepat untuk mengambil pedang tersebut. Penyihir meyakini bahwa Wei Feng memiliki ikatan takdir dengan pedang tersebut. Lanjut cerita, Sulin melihat gadis yang sama dengan gadis yang menyerang Hades Dai di kediaman. Mereka mengiranya ia seorang putri pejabat karena semua orang memberinya penghormatan. Sulin terus melihatnya. Di malam harinya, diutus 2 orang untuk menjaga kediaman. Wei Feng pun tiba di kediaman. Karena tak ada yang melihatnya, Wei Feng pun langsung menuju ke kamar di mana pedangnya disimpan. Wei Feng segera mengambil pedangnya. Tiba-tiba gadis itu datang ingin merebut pedangnya dari tangan Wei Feng. Wei Feng melakukan perlawanan. Mereka berdua saling merebutkan pedangnya. Seni bela diri mereka seimbang. Gadis ini lalu tak sengaja merobek baju Wei Feng. Gadis ini melihat tanda lahir Wei Feng. Sontak membuat gadis ini terdiam karena membayangkan sesuatu. Wei Feng lalu mengambil kesempatan untuk kabur. Namun Sulin bersama orang-orang kediaman datang untuk menghentikan mereka. Melihat pedangnya di tangan Wei Feng, Sulin segera melakukan perlawanan. Sulin berhasil mengambil pedangnya kembali dan gadis ini membela diri dengan mengatakan bahwa ia sudah berusaha menyelamatkan pedangnya dari tangan Wei Feng dan Wei Feng tak bisa berbuat banyak. Sulin memberitahu mereka bahwa Wei Feng bukan pencuri biasa. Wei Feng anggota klan Teratai Barat yang juga telah menyerangnya. Wei Feng dibawa ke hakim untuk dipenjarakan. Setelah itu, Sulin membawa pedangnya kembali ke tempatnya. Gadis ini mengikuti Sulin. Gadis ini bertanya, apa yang Sulin mereka perbuat kepada Wei Feng? Sulin bertanya siapa dirinya. Dan gadis ini menjawab namanya Fas Salju. Dan ia datang untuk menghormati Tuan Temao. Sulin memberitahu Nona Fas bahwa pedang ini kuat jika di tangan yang benar. Setelah melihat ilmu bela diri Sulin, Nona Fas meminta Sulin untuk mengajarinya. Nona Fas memohon, dan selamanya ia akan melayani Sulin. Akan tetapi Sulin menolaknya. Sulin meminta Nona Fas untuk mencari guru lain, sebab ia sudah tua dan tak butuh pelayan. Esok harinya di tempat Wei Feng, Sulin datang menemuinya. Sulin bertanya, apakah Hades Dai sangat menginginkan pedangnya? Wei Feng dengan tegas mengingatkan Sulin untuk segera memberikan pedangnya dan biarkan ia membawa pedangnya pergi. Jika tidak, tempat ini akan ditenggelamkan oleh Hades Dai. Setelah itu, Sulin menemui tetua kediaman. Sulin meminta agar pedangnya segera dibawa pergi ke kuil Wudang, karena saat ini pedangnya tak aman. Klan Teratai Barat akan terus menginginkan pedangnya. Tuan Temao menolak dengan tegas, karena ia sudah bersumpah pada ayahnya. Sulin memohon agar Tuan Temao mendengarnya, karena Sulin khawatir jika Hades Dai datang kemari, dan mereka tak punya pilihan. Namun Tuan Temao tetap tak mau karena ia telah bersumpah kepada ayahnya. Sulin lalu meminta Tuan Temao agar Nona Fas tetap tinggal di kediaman. Sulin ingin mengajarinya kungfu. Tuan Temao mencurigai bahwa Nona Fas mengetahui sesuatu. Untuk itu mereka harus meminta penjagaan yang bukan penjaga biasa. Sulin lalu menulis surat untuk penjaga kediaman, terkhusus pengikut sejati klan Jalan Besi. Sosok pria ini datang dan membacanya,
dan namanya adalah Meng Shizhao. Meng Shizhao lalu segera membawa surat tersebut. Meng Shizhao beristirahat di sebuah warung. Ia lalu memasang informasi tersebut sehingga dibaca oleh semua orang yang ada di situ. Lalu sebuah kelompok gangster menawarkan diri untuk mengikuti Meng Shizhao dengan meminta bayaran tinggi. Akan tetapi beberapa pendekar secara sukarela setuju untuk mengikuti Meng Shizhao. Alhasil, kelompok gangster tak terima dan harus menyerang mereka. Pertarungan panjang antara mereka dengan kelompok gangster tersebut. Dan mereka dengan mudahnya mengalahkan kelompok gangster tersebut. Lanjut cerita. Nona Fas sedang berlatih sendirian. Sulin pun datang menemui Nona Fas. Sulin meminta Nona Fas untuk menunjukkan kemampuannya. Sulin lalu bertanya, dari mana Nona Fas belajar ilmu meringankan tubuh? Mengapa Nona Fas tak belajar dengannya lagi? Nona Fas memberitahu bahwa gurunya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Di sisi yang berbeda, Ming Shizhao bersama teman-temannya sedang menuju ke kediaman. Berjalan seharian, akhirnya mereka pun tiba di kediaman Temao. Sulin menyambut mereka dengan senang hati. Namun setelah melihat Meng Shizhao, Sulin langsung meninggalkan mereka. Setelah itu Meng Shizhao mendatangi Sulin. Sulin mengutarakan kekecewaannya kepada Meng Shizhao, yang dikira telah meninggal. Bahkan mereka hampir menikah. Meng Shizhao lalu menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan demi Sulin dan Limu Bai. Karena Sulin mencintai Limu Bai bukan dirinya. Meng Shizhao lalu menceritakan masa lalunya. Waktu itu ia bertarung dengan Hades Dai di Gunung Puncak Burung Bangkai. Ia mengambil jalan yang bisa ia tempuh. Hades Dai membiarkannya mati. Dan ia berhasil pergi ke pegunungan dan memilih hidup sendirian. Di sana ia menemukan apa yang ia dan Limu Bai cari, yaitu pelepasan dan pencerahan. Ia menjauh karena ia sadar bahwa selama ia masih hidup, Limu Bai tak akan meminta Sulin untuk menikah. Setelah mendengar penjelasan dari Meng Shizhao, Sulin mengatakan bahwa setelah kejadian itu, ia ingin hubungannya dengan Meng Shizhao akan tetap seperti ini. Karena ia sudah merelakan Meng Shizhao sejak Meng Shizhao pergi. Dan kemudian itu, Nona Fas mendatangi Meng Shizhao. Nona Fas menanyakan hubungan Meng Shizhao dengan Sulin. Meng Shizhao tak memberitahu Nona Fas. Setelah itu, Nona Fas membuka sebuah lembar kain yang terdapat sebuah simbol. Nona Fas mengingatnya kembali yang merupakan pemberian dari gurunya. Kemudian itu, Sulin menemui Meng Shizhao dan mengatakan ia sudah memiliki murid. Nona Fas bersama Wei Feng ada hubungan. Ia merasakan jiwa yang ramah dalam diri Wei Feng. Namun ia tak yakin dengan Nona Fas. Ia melihat kegelapan di dalam matanya dan dia bisa mencari ancaman yang besar. Dan gurunya mungkin saja Han Mei, pendekar pedang pengkhianat dari lembah Dedalu. Kata Sulin menjelaskan. Nona Fas pergi. Nona Fas lalu dipanggil oleh para pendekar kediaman. Nona Fas diminta untuk minum bersama mereka dan mereka pun tertawa bersama. Nona Fas lalu bertanya cara menilai seorang pria, dan pendekar Si mengatakan untuk mengikuti kata hati. Kemudian itu, si pendekar pedang terbang menanyakan akan bagaimana Nona Fas dengan gurunya. Dalam keadaan maboknya, Nona Fas mencoba memperagakan apa yang sudah diajarkan Sulin. Nona Fas pun kaget melihat Sulin sudah di depannya. Sulin lalu membawa Nona Fas untuk berlatih. Kau yang memintanya untuk berlatih. Sudah jelas masih banyak hal yang harus kau pelajari, kata Sulin. Dan Nona Fas diminta untuk berlatih sampai bayangannya mengenai sebuah tongkat sebanyak 2 kali. Sulin mempercayai Nona Fas karena ia belajar begitu dengan cepat. Di sisi lain, Hades Dai bersama pasukannya membantai seluruh penduduk wilayah kekuasaan klan Gurun Merah. Mereka merampas persediaan wilayah tersebut. Kemudian Hades Dai menyuruh pasukannya berkumpul di Sungai Kembar untuk persiapan perang melawan klan musuh mereka. Hades Dai menyemangati pasukannya untuk meraihkan kemenangan yang gagal diraih oleh Wei Feng. Hades Dai lalu meminta peramal untuk melihat apa yang sedang ia ketahui. Hades Dai menegaskan untuk tak boleh salah lagi, seperti yang ia ramal Wei Feng. Jika itu salah lagi, maka Hades Dai tak segan untuk menghilangkan nyawanya. Peramal coba menenangkan hati Hades Dai, karena ia melihat di kediaman Temao ada orang yang dikira sudah mati, kini telah kembali. Di kediaman Temao, Meng Shizhao bersama para pendekar mengatur strategi penjagaan mereka. Tiba-tiba pertanda dibunyikan. Tamu tak diundang datang menyerang kediaman, dan mereka adalah klan Teratai Barat yang dipimpin oleh seorang gadis. Meng Shizhao bersama pendekar lainnya menyambut mereka. Di saat yang bersamaan, Nona Fas mendatangi Wei Feng. Nona Fas sangat marah dan bertanya apakah Wei Feng masih membela mereka. Meng Shizhao bersama Sulin berhasil menumbangkan bagian mereka. Sulin lalu mengingat pedangnya. Gadis baju hitam pun datang di tempat Wei Feng. Dan ia bertanya tentang pedangnya. Nona Fas membela Wei Feng dan bertarung melawan gadis tersebut. Namun gadis ini masih mengungguli Nona Fas. Melihat itu, Wei Feng segera mencegahnya dengan memberitahu keberadaan pedangnya. Sementara itu, penyihir sudah memasuki ruangan di mana pedang itu disimpan. Sayangnya, pedangnya sudah tak ada di tempatnya lagi. Dan ternyata pedangnya sudah diamankan Sulin. Penyihir ingin menyerang Sulin. Akan tetapi Tuan Temao yang harus menjadi korbannya. Setelah itu penyihir pun pergi dari kediaman. Sedangkan pendekar Si harus mati di tangan gadis itu. Dan ternyata mereka berdua kakak beradik. Pendekar Ma ingin membantu Nona Si. Namun gadis ini tak mudah untuk dikalahkan. Dan ilmu bela dirinya masih di atas mereka. Sehingga pendekar Ma pun harus mati. Nona Fas sangat berterima kasih kepada Wei Feng. Karena dengan perkataannya barusan membuat nyawanya tertolong. Nona Fas lalu menceritakan jati diri siapa Wei Feng dan dirinya.
Ibu kandung Wei Feng bernama Han Mei. Ia melahirkan Wei Feng dengan sebuah tanda lahir pada tubuhnya. Saat Han Mei tertidur, seorang selir yang melahirkan anak perempuan yakni Nona Fas kecil. Selir itu menggantinya dengan Wei Feng kecil. Dengan harapan selir itu bisa menyenangkan tuannya. Saat Han Mei menyadari apa yang telah terjadi, Han Mei berusaha meninggalkan Nona Fas kecil. Tapi hatinya menolak. Han Mei membesarkan Nona Fas seperti anaknya sendiri. Mengajarkan Nona Fas dengan cara kelan jalan besi. Setiap menit, setiap hari Han Mei terus mencari Wei Feng. Han Mei tahu bahwa selir itu menyerahkan Wei Feng kecil ke klan teratai barat. Han Mei lalu menantang Hades Dai untuk membebaskan Wei Feng kecil. Setelah itu, Han Mei menunjukkan tanda lahir Wei Feng kepada Nona Fas dan mengatakan untuk Nona Fas harus menemukan Wei Feng. Itulah kisah mereka. Dan besoknya, pendekar tinju petir mendatangi Wei Feng. Ia sangat marah atas kehilangan dua temannya yang disebabkan oleh klan teratai barat. Meng Shijao pun datang untuk melerannya. Meng Shijao lalu meminta mereka untuk berduel secara jantan. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Mereka saling memperlihatkan kemampuan mereka. Akan tetapi pendekar tinju petir dibuat tumbang oleh Wei Feng. Setelah itu, Nona Fas menemui gurunya, dan saat ini Sulin sedang berkemas barangnya. Sulin ingin bawa pergi pedangnya tanpa diketahui oleh siapapun. Nona Fas lalu meminta gurunya untuk pergi bersamanya, namun Sulin menolak. Sulin ingin pergi sendirian. Sulin lalu datang berpamitan kepada pendekar tinju petir dan pendekar terbang. Lalu kedua pendekar menanyakan Meng Shijao, apakah Sulin sudah membicarakan dengannya. Sementara itu, Nona Fas secara diam-diam melepaskan Wei Feng. Wei Feng menolak untuk pergi, karena ia tak bisa pergi tanpa bawa pedangnya. Nona Fas terus memaksanya untuk segera pergi dari kediaman. Dan Nona Fas pesan agar Wei Feng tak boleh kembali lagi ke kuil klan teratai barat. Akan tetapi Wei Feng bersikeras untuk membawa pedangnya. Dan Wei Feng berhasil membawa pedangnya pergi. Tanpa disadari Wei Feng, Meng Shijao sudah menunggunya. Meng Shijao segera melawan Wei Feng untuk merebut kembali pedangnya. Namun Wei Feng tak mudah untuk dikalahkan. Pendekar gagak hitam pun datang untuk membantu muridnya. Mereka bergabung untuk melawan Meng Shijao. Namun ilmu bela diri Meng Shijao masih terlalu di atas mereka. Wei Feng terkena tendangan dari Meng Shijao. Wei Feng masuk ke dalam air yang dingin. Meng Shijao segera membantu Wei Feng. Dengan ini pendekar gagak hitam segera mengambil kesempatan untuk membalas Meng Shijao. Melihat mereka yang akan dikalahkan oleh Meng Shijao, pendekar gagak hitam segera menyuruh Wei Feng pergi membawa pedangnya. Dan setelah kepergian Wei Feng, pendekar gagak hitam pun harus mati karena tak bisa menandingi Meng Shijao. Sementara itu, Wei Feng tiba di klan teratai barat membawa pedangnya, menemui Hades Dai. Awalnya Hades Dai sangat senang karena ramalan penyihir terbukti. Namun Wei Feng tak lupa dengan perbuatan Hades Dai yang menghilangkan nyawa ibunya. Wei Feng lalu menggunakan pedangnya untuk membunuh Hades Dai. Akan tetapi Wei Feng bukan tandingan Hades Dai. Di saat yang bersamaan, Meng Shijao bersama para pendekar mendatangi kuil teratai barat. Meng Shijao datang untuk membantu Wei Feng. Hades Dai tak menyangka Meng Shijao bisa hidup kembali, dan mereka pun bertarung dengan seimbang. Setelah itu Wei Feng datang membantu Nona Fas. Sedangkan Sulin mendatangi penyihir. Sulin harus masuk ke dalam arenanya, bertarung tanpa adanya cahaya. Namun Sulin masih mengimbanginya, dan Sulin masih sangat kuat untuk dikalahkan. Sulin pun berhasil menumbangkan penyihir tersebut. Sedangkan pendekar terbang dan pendekar tinju petir harus kehilangan nyawa mereka di tangan gadis ini. Setelah mengalahkan dua pendekar tersebut, gadis ini bertarung dengan Nona Fas. Pertarungan mereka cukup seimbang. Namun sayang, gadis ini harus mati, dan Nona Fas pun menerima luka yang cukup parah. Sementara Meng Shijao dan Hades Dai dibilang pertarungan mereka seimbang, karena belum ada yang tumbang. Dan pertarungan mereka pun harus berakhir dengan tumbangnya Hades Dai. Setelah itu semuanya berubah. Wei Feng telah keluar dari jalan kegelapannya. Sedangkan Nona Fas kini telah memenuhi sumpahnya. Mereka berempat lalu pergi membawa pedangnya ke Gunung Udang, yang diyakini sebagai tempat yang paling aman. Terima kasih untuk sobat yang masih bertahan hingga detik ini. Saya doakan sobat diberikan rezeki dan kemudahan untuk setiap perjalanannya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti cerita lainnya. Untuk itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu kembali.